sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita angkat kedua tangan kita terlebih dahulu. Semoga acaranya berlancar dengan tidak ada kendala apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu atas segala rahmatmu, kurniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadiri di sini, kiranya engkau memberikan ridhomu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara 1 Muharram ini sangat besar sekali arti dan makna bagi kami, terutama terjalin hubungan silaturahmi antar keluarga. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat-Mu rahman dan rahim acara yang laksana ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, beserta pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Fatih telah memimpin doa. Acara selanjutnya kita persilakan Ibu Ita untuk membacakan susunan acara. Mic-nya dinyalain Bu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Bakti Idata Nyonya Puntar Retno Rukmini Jumeri, yang kami hormati Kepala SMP Bakti Idata Ibu Puji Yulianti MPD, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu guru beserta karyawan Bakti Idata. Tak lupa kepada anak-anak kelas 7, 8, 9 yang Ibu sayangi. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat dan hidayahnya semata. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam rangka memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari acara ini. Selawat berikan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sebagai insan beriman dan bertakwa, dengan harapan semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kuliyatin solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumid iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Selanjutnya, saya akan bacakan susunan acara tahun Hijriah 1443. Maaf lagi, Pak. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan doa yang telah berlangsung. Kedua, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, oleh Ketua Panitia, yaitu Pak Mansur, SAG MPD. Yang kelima, sambutan oleh Kepala Sekolah Ibu Puji Yulianti MPD. Dilanjutkan acara keenam, sambutan oleh Ketua Yayasan Bakti Data atau yang mewakili. Yang ketujuh, pemutaran video kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Terusnya lomba lagu religi. Dilanjutkan dengan lomba kulim. Terus ada teka-teki. Kemudian pengumuman lomba yang akan disampaikan oleh Ibu Swastika. Dan doa penutup. Terakhir adalah penutup akhir cerita, yaitu akhir acara yang disampaikan oleh Ibu Swastika. Demikianlah bacaan acara yang dapat saya sampaikan. Semoga acara di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ita. Untuk acara selanjutnya diambil alih oleh Bu Tika. Kepada Bu Tika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah kita semua bisa bergabung dengan dalam join Microsoft Teams kali ini. Terima kasih juga buat semua anak-anakku yang sudah join in dari pagi ya. Kita mulai acara yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah yaitu oleh Bapak Mansur. Kepada Bapak Mansur dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati ada Kapal lewat Pak dari rumah saya. Oh, kapal lewat, ya, oke. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Kita dapat berkumpul dengan niat yang baik memperingati Muharram yang dimana 1443 Hijriah ini mungkin kita banyak yang belum tahu tahun baru Islam itu seperti apa. Dengan acara seperti ini mudah-mudahan insya Allah kita akan lebih cinta dan mengenal daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan kalian akan lebih cinta lagi kepada ajaran Islam. Tahun ini mudah-mudahan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Anak-anakku bersyukur kepada Allah Ta'ala kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya sebagai Ketua Panitia juga
berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Bakti Data, Ibu Puji Yulianti MPD, telah memberikan support yang baik kepada kita semua untuk melaksanakan kegiatan Tahun Baru Islam ini. Juga Yayasan Bakti Data pun mendukung bahwa kegiatan-kegiatan ini harus kita laksanakan seperti tahun-tahun yang lalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang juga ikut andil dalam kegiatan ini. Anak-anakku OSIS SMP Bakti Data terus semangat berkreasi di dalam kegiatan SMP Bakti Data. Saya sebagai Ketua Panitia berharap semua bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini, dan tolong semua ketua kelas pun ikut aktif dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi umur kita di dalam tahun ini, kita terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal hingga akhir kalian dapat mengikuti dengan baik, ambil hikmahnya bagaimana mengisi tahun baru Islam 1443 Hijriah ini. Jangan sampai kalian cuma bisa mengikuti dan apalagi nggak aktif. Kalau ada tanya jawab silakan, nanti itu temannya mungkin ada kulim ya Bu Ita ya, Bu Sasika ya, ada kulim, ada lomba lagu religi. Itu semua ada nilai ibadahnya. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang punya wawasan yang luas nantinya. Ini saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang baik dan kurang sopan. Insya Allah kita akan bertemu di dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semangat. 1 Muharram 1443 Hijriah. Semangat dan lebih semangat. Jangan sampai kita kendor. Tetap jaga kesehatan dengan sholat 5 waktu. Insya Allah kita terhindar dari berbagai macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Mansur atas sambutan dan pesannya. Ingat tadi ya anak-anakku semua, kita harus semangat merayakan perayaan 1 Muharram ini, mengingat Muharram adalah salah satu bulan mulia. Mari kita ramaikan perayaan 1 Muharram kita menyambut tahun baru Islam. Acara berikutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Ibu Puji Yulianti MPD. Kepada Ibu Puji kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sebaik-baiknya nikmat kepada kita ya, nikmat iman, Islam dan juga ihsan, sehingga kita di sini masih dalam keadaan sehat pagi ini untuk melaksanakan kegiatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Nggak lupa juga marilah kita sampaikan salawat juga salam kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Selamat datang kepada Ibu Ketua Yayasan Bakti Data, Ibu Kunta Retno Rukmini Jumeri, beserta dengan pengurus. Yang terhormat, Ibu Ketua Yayasan Bakti Data, Ibu Kunta Retno Rukmini Jumeri, dan Bapak Ibu Pengurus Yayasan Bakti Data. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga karyawan SMP Bakti Data, Panitia Pelaksana Kegiatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, dan juga yang tidak saya lupakan yaitu anak-anak pengurus OSIS dan juga anak-anak SMP Bakti Data kelas 7, 8, dan 9 yang Ibu sayangi. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Mansur, bahwasanya
1 Muharram itu sebagai tonggak sejarah Islam ya, di mana saat itu Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ya dari kota Mekah ke kota Madinah, dan disitulah awal mula pengkalenderan Islam. Tetapi ada hal penting yang harus kita ketahui dalam dalam merefleksikan tahun baru Islam ini, yaitu di mana semangat juang yang telah dilakukan oleh Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW itu menjadi satu hal positif, hal baik yang harus kita praktikkan, yaitu tidak kenal putus asa, selalu memiliki rasa optimis dan memiliki semangat juang ya. Kalau dalam hal ini yaitu semangat juang kalian dalam hal belajar di masa pandemi COVID-19. Ya betul ya. Dan Ibu berharap tahun baru Islam ini juga menjadi sebuah muhasabah ya, atau introspeksi diri kalian, kita semua ya di sini, untuk merefleksikan kita harus bisa hijrah dari hal yang buruk ke hal yang baik ya, dari hal yang buruk ke hal yang baik. Bukan kita sudah baik lalu dengan adanya perkembangan zaman, tren dan kemajuan teknologi lalu kita menjadi mundur dalam hal perilaku ya, tata aturan, etika dan sebagainya. Nah, itu kita tidak boleh melakukan itu. Tapi kita harus maju dari hal-hal yang buruk lalu kita menjadi hal yang baik. Kita melakukan introspeksi, kita melakukan muhasabah, kita juga melakukan refleksi. Ya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sampai akhir ya, insya Allah. Terima kasih kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Semangat selalu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji atas pesan dan sambutannya. Ingat kembali kita harus semangat dalam perayaan kali ini, menyambut 1 Muharram ini. Kita mulai semuanya dengan mengawali dengan segala kebaikan dan perjuangan ya tadi ya Bu Puji, semangat berjuang walaupun di masa pandemik. Alhamdulillah, selamat datang kepada Ibu Kuntaretno Rukmini Jumeri. Terima kasih Ibu sudah bergabung sebelumnya, dan acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan kita yaitu Ibu Kuntaretno Rukmini Jumeri. Kami persilakan Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman sejawat pengurus Yayasan Bakti Idata, yang saya hormati Kepala SMP Bakti Idata, para guru dan siswa SMP Bakti Idata yang saya cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Robbi, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan sehat yang sangat kita dambakan. Terlebih pada suasana pandemi seperti ini, kesehatan merupakan dambaan utama bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju kebaikan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Anak-anakku sekalian, siswa SMP Bakti Idata yang saya sayangi. Hari ini kita memperingati tahun baru Hijriah 1443, tahun baru Islam, merupakan tonggak yang dipancangkan guna menandai peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Makna dari hijrah adalah pindah. Namun pindah ini tidak semata-mata kepindahan fisik dari satu kota ke kota yang lain, namun yang lebih besar lagi adalah hijrah ini merupakan berkembangnya Islam, awal mulanya syiar Islam, bukannya menghindari kaum Quraisy yang memusuhinya. Anak-anakku sekalian, apa yang kita bisa ambil dari peristiwa hijrah ini bagi kita yang masih sekolah ini? Hijrah yang kita lakukan
Maksud saya yang kalian lakukan pada saat menghadapi kesulitan di dalam sekolah kalian, terutama di dalam masa pandemi seperti ini. Misalnya saat kalian menghadapi pelajaran yang sulit, menghadapi hambatan dalam belajar, dalam gangguan, merasa motivasinya menurun dan tidak bisa menjawab soal-soal di dalam ujian. Apa pula yang kalian lakukan kalau kalian menghadapi kesulitan dengan alat-alat misalnya, dengan gadget, dengan HP dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, sebelum pandemi kalian bisa datang ke sekolah, belajar bersama teman, menerima pelajaran langsung dari bapak dan ibu guru, bisa bermain dan berolahraga dengan teman-teman. Semuanya sangat menyenangkan. Namun dalam masa pandemi semuanya sangat berbeda. Anak-anak yang saya banggakan, untuk menghadapi semua itu, sangat diharapkan kalian dapat mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah Nabi di atas. Kalian harus bisa merubah apa-apa yang belum baik menjadi lebih baik. Jadikan situasi yang sekarang ini menjadi motivasi untuk meraih yang terbaik untuk masa depan yang cemerlang. Kita sebagai manusia diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan berupa akal pikiran. Karena itu kita harus bersyukur karena kelebihan itu. Bagaimana anak-anakku sekalian caranya kita bersyukur? Kita bersyukur dengan memanfaatkan semua yang kita miliki untuk kebaikan. Jika selama ini kalian masih belum banyak menggunakan potensi yang kalian miliki dengan baik, saya mengajak kalian untuk berhijrah, memaksimalkan penggunaan potensi diri kita menjadi manusia yang lebih berguna dengan meraih hal yang terbaik yang bisa kita dapatkan dengan kemampuan kita. Kita bisa menjadikan diri kita berguna bagi agama, sesama, nusa bangsa, bagi keluarga, dengan menggunakan waktu, tenaga, pikiran, dan kekayaan yang kita miliki. Nah, yang saya sayangi, bagaimana sabda baginda Nabi Rasulullah SAW ingin mengingatkan bahwa hari ini akan semakin baik dan ini adalah pesan Rasul dan bisa kalian gunakan sebagai pegangan hidup kalian agar kalian selalu memperbaiki dan meningkatkan diri sehingga insya Allah kalian menjadi manusia sukses dunia akhiratnya. Kalian harus mulai berperan serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa kita. Kebetulan besok adalah tanggal 17 Agustus, karena itu mari kita tingkatkan juga rasa nasionalisme kita untuk bersama-sama meningkatkan kemajuan bangsa kita. Demikian anak-anakku, saya akhiri sambutan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Oke, acara selanjutnya adalah penayangan video kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum itu, mari kita siapkan alat tulis dulu untuk merangkum videonya ya. Kalau udah siap, para panitia dipersilakan untuk mempresentasikan penayangan video tersebut. Nek. Siapa itu? Itu siapa? Bagas. Iya apa? Yo. Maaf Bu, kata Kak Fatih itu nggak ada suaranya Bu, videonya Bu.
Sebentar saya ulang dulu ya, Bu. Sebentar dulu. Yang putar video, mikrofonnya sambil dinyalain. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Videonya udah selesai, Pak. Ya udah, terima kasih. Tuh, udah selesai. Lanjut aja ya. Iya, biar dilanjutkan acara berikut. Fatma, silakan dilanjutkan. Iya, Bu. Tewe, itu keren banget ya videonya. Masih pada semangat nggak nih? Harus semangat ya.
Bagus, Ya, bagus. masih pagi. Semangatnya mana semangatnya? Masih pagi semua. Yo yo. Selanjutnya acara ketujuh yaitu lomba lagu religi. Pada Mira dari kelas 7A kami persilakan. Iya, Bu. Ayo Mira mana nih? Yang mau lomba lagu religi jangan di-unmute, dibuka mikrofonnya dan on cam ya. Tujuh A ya. Fatma, bisa dipanggil lagi Fatma? Siapa peserta pertama dari kelas 7A? Mira, Bu. Mira siapa? Belum tahu nama panjangnya sih. Alma Almira ya? Alma Almira. Iya, saya, Bu. Oke. Yang sudah siap lagu religinya? Dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Hari ini saya akan menyanyikan lagu religi tentang Aisyah. Ya indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pisau. Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung hayat kau di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis, oh cerah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah putih Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di kamu. Ketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung hayat kau di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis asir kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung hayat kau di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis asir kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Sudah Bu. Thank you. Keren. Beraninya hebat ya. Bisa dilanjut peserta kedua. Fatan atau Fatma nih yang ngumumin? Oke, peserta selanjutnya
lomba lagu religi kepada Fahri, dipersilakan. Ayo Fahri, tunjukkan yang terbaik. Ya Bu. Sip. Udah mau panas. Udah wafana. Ulang. Oke. Bismillah dulu. Keren, kreatif. Dia menggunakan alat musiknya sendiri. Bagus. Keren. Kreatif sekali Fahri. Terima kasih ya Fahri. Kemudian bisa dilanjutkan peserta berikut. Kepada Kayla dan Cheryl dari kelas 8A kami persilakan. Oh, ini duet. Dari 8A duet. Ya Bu. Kayla. Keren ini. Oke, kita tunggu duetnya. Duet maut ya. Patan senyum atuh, senyum tuh, ya gitu. Kayla dan siapa tadi Fatma? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bila sudah siap dipersilahkan. Siap Bu. Ya, ready. Ayo. Jadi di dada di dada di kasih kahi hidup dengan cintamu damaikan hati. Saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah denganmu di surga. Terima sembah Samidu ana Maulana ya Maulana ya Samidu ana. Saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah terima sembahku, terimalah doaku,
Ya mau Ya Maulaya Ya Sabana Berarti sudah ya, Kaila, Feril ya? Sudah ya? Oke, terima kasih sudah menyumbang Keren banget. Tepuk tangan dong, keren. Kasih jempol dong, keren. Ah, gitu dong. Mana supportnya nih? Wih, mantap. Fatma dan Kak Fatan, lanjutin. Kelas lain, ayo ditunggu pesertanya. Untuk peserta selanjutnya yaitu Dania. Dania dipersilakan. Fahri ganteng banget, Fahri. Mana senyumnya Fahri? Masya Allah Fahri, bagus banget penampilannya tadi nak. Yang lainnya ditunggu nih sama Bu Riri nih, sama guru-guru nih. Penampilan kerennya nih. Kreatif ya Bu Riri ya dia ya. Ayo Dania mana nih Dania? Bismillah Dania, yuk mulai yuk. Bu, saya pakai musik ya Bu. Oke. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus untuk mendapat surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Sudah Bu, terima kasih. Keren banget. Wow, keren banget. Makasih. Keren-keren ya, pakai musik kali ini pakai musik ya. Ya Fatma, Fatan bisa disebutkan. Lomba selanjutnya dari kelas 8C yaitu Alfianis. Alfianisa. Iya Bu. Bu, saya pakai musik ya Bu. Iya. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis formula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi dari jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, menyikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis asirah kasih cintamu, bukan persis formula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis asirah kasih cintamu, bukan persis formula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Sudah Bu. Terima kasih ya, bisa dilanjutkan. Peserta berikutnya ada yang duet lagi nih. Yaitu Kak Fatih dan Kak Hana dari kelas 9A.
Oke, yuk Fatihana dimulai yuk kakak. Fatih. PJ. Ada nggak? Bu, suaranya enggak, Bu? Belum ada suaranya nih. Patinya mana Pati? Ada suaranya, Bu? Dah. Oke. Saya nggak pakai musik ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gelap banget sih Pati ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Muda-mudi di ini zaman, bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hari ke hari yang dipikirkan, kisah cinta dan kasih sayang, lupa mati tinggalkan sembahyang, sesal diri tak kepalang. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam, lupa diri, anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di akhir nanti. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin semangat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Tepuk tangan. Berarti sendiri ya, nggak jadi duet ya, Pati ya? Waduh, duet sama siapa, Bu? Ya, kali ada duet mautnya Pati sih. Nggak ada, Bu. Dilanjutkan, Fatma. Oke, selanjutnya Kak Nadia dari kelas 9B. Kami persilakan kepada Kak Nadia.
Oke, dilanjut Nadia. You've betrayed me, and I know this will never be sorry for the way I hurt you, and you like to hurt me. Nadia. Jadi ini sebentar. Ada lomba religinya sepertinya udah cukup karena dia nggak bisa. Kita lanjut lomba kulit. Lomba kulit. Disebutkan namanya yang pertama. Peserta pertama lomba kulim yaitu Ega dari kelas 7A. Untuk Ega dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Masuk nggak suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku masuk nggak di situ? Masuk. Masuk. Kenapa? Oke. Siapa? Dari. Sita paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin hadirat yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah beserta para Dewan Guru dan siswa-siswi SMP Bakti Data yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau baik, semoga kita masih berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari wabah virus ini yang bernama wabah virus corona atau biasa orang sebut COVID-19. Baik, pada pagi hari ini saya akan menceritakan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa besar bagi umat Islam, kisah itu punya mendalam bagi muslimin dunia. Peristiwa itu kemudian menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang, atau biasa orang sebut Tahun Baru Islam. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah berdakwah menyebarkan Islam di Mekah. Semula, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, syiar Islam kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Kaum kafir Quraisy yang sejak semula memusuhi Nabi semakin gencar melakukan desakan intimidasi terjadi setiap waktu. Namun, saat Nabi perlu dukungan, datanglah masa sulit atau ujian yang sangat berat. Sang istri Siti Khadijah telah wafat. Padahal Siti Khadijah menjadi salah satu motivator bagi Nabi dalam menyebarkan Islam. Setelah Khadijah, paman Nabi Abu Thalib juga meninggal dunia. Semasa hidup, Abu Thaliblah yang menjadi pembela Nabi dan kebengisan kafir Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy semakin semena-mena. Wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib membuat Nabi berada dalam suasana duka. Kita saja sebagai manusia biasa, kalau mendengar keluarga kita yang wafat, kita pasti sedih, ya kan? Apalagi seorang nabi
yang sedang memperjuangkan mensiar umat Islam. Pada masa-masa yang disebut sebagai tahun duka cita itu, terjadilah peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj pada 27 Rajab sekitar tahun 621 Masehi. Pada peristiwa itu, turunlah perintah sholat 5 waktu yang biasa kita kerjakan setiap saat. Setelah peristiwa itu, Nabi kembali melanjutkan dakwahnya di Mekah. Pengalaman luar biasa itu diceritakan pada pengikutnya. Namun, kabar itu membuat kaum kafir Quraisy semakin menekan. Mereka menuduh Nabi berbohong. Pada cerita ini, kita dapat simpulkan Nabi adalah tidak pantang menyerah, tidak putus asa, dia selalu bersemangat dan sabar. Sampai sini dulu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Saya mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut kembali untuk kelas berikutnya perwakilannya. Terima kasih untuk Ega dari kelas 7A. Selanjutnya ada Niza dari kelas 7B. Kami persilakan kepada Niza. Hadirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati terutama Bu Puji Yulianti MPD, dan yang saya hormati para panitia acara penyelenggara acara ini, dan tak lupa untuk teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji milik Allah yang maha tinggi, yang meninggikan derajat insani. Sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita. Siapa itu? Ada yang bisa jawab enggak? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Wah, masya Allah. Perkenalkan semuanya, nama saya Rafaifa Miza Kalisyah dari kelas 7B. Di sini saya akan membacakan tentang jangan pernah meninggalkan sholat. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat. Para ulama menjelaskan bahwa banyak ayat-ayat yang hadisnya tentang ancaman dari Allah yang tinggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca dalam rukun Islam, sholat itu rukun yang kedua setelah syahadat, artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa unsur yang berkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa maksud dari kata lalai? Yaitu maksudnya adalah dia udah sholat, tetapi dia masih malah sholat. Sholatnya asal-asalan, seperti orang yang tidak khusyuk sholatnya. Kadang dia lakukan, kadang tidak. Orang yang sholatnya masih terburu-buru, dan masih banyak lagi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap mengabdikan seseorang adalah yang malas dalam sholatnya, bahkan tidak sholat tetapi malas dalam beribadah. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa yang berisi tentang apabila mereka berdiri untuk sholat,
maka mereka berdiri ke kelas. Mungkin mereka sholat, tetapi apakah mereka malas-malasan? Bagaimana kalau kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih mereka? Apakah sholat mereka termasuk orang yang bermalas-malasan? Kita mencari Allah. Allah lah yang paling cepat, yang paling hanya dalam hitungan 15 menit. Apakah 15 menit dapat selesai 20 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang sahun. Apa itu sahun? Lalai walaupun sholat. Jangan-jangan termasuk orang yang kusalah. Kusalah yaitu artinya orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya punya pantun kalian semua. Pergi ke pasar beli rambutan. Pulangnya mampir Nabi Muhammad jadi panutan, pasti akan mendapat kebahagiaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mansur ini calon ustazah ini. Hebat. Bagus. Oh, Meza keren Meza. Bisa dilanjutkan, kita bakalan ketemu yang lebih baik, lebih bagus lagi di kelas-kelas lain. Ayo semangat semuanya yang ikut lomba ini. Fatma, Fatan dipersilakan. Oke. Peserta selanjutnya yaitu Quinta dari kelas 8A. Untuk Quinta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan saya untuk membacakan pulim kisah hijrah Nabi Muhammad. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan mulia bagi umat Islam. Di bulan Muharram ini juga banyak terjadi peristiwa penting, salah satunya yakni hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada 622 Masehi. Kisah hijrah Nabi Muhammad ini penuh dengan tantangan. Hijrah dilakukan karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy terus mendapat tantangan dan serangan hingga makar pembunuhan. Mereka semakin membenci ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah. Sebagai panduan bagi Muslim dalam menyikapi tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang jatuh pada 10 Agustus 2021, bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan mulia bagi umat Islam dan disebut juga sebagai bulannya Allah atau Syahrullah. Memasuki bulan Muharram 1443 Hijriah ini, Muslim dituntut untuk lebih baik lagi dalam beribadah dan ketakwaannya kepada Allah. Muslim perlu berhijrah dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama dan bertekad menjadi Muslim sejati. Keutamaan bulan Muharram yakni salah satu dari 4 bulan mulia dalam Islam. Bulan Muharram juga disebut dengan bulan Allah atau Syahrullah. Di bulan Muharram juga banyak terjadi peristiwa penting yang dialami para nabi. Semua peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram yang dikenal dengan Hari Asyura. Allah SWT menyuruh untuk hijrah, maka Nabi Muhammad pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad bertemu 6 orang dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Madinah. Demikian pulim dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Quinta. Terima kasih Quinta. Selanjutnya dari kelas 8B yaitu Aldi. Kami persilakan pada Aldi. Suara saya masih Masuk. Ayo Aldi, suara saya masih kedengeran. Masuk Aldi. Masuk. Kedengeran, ayo. Masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepala Sekolah Ibu Puji Lilianti SPD dan saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah SMP Bakti Data dan tidak lupa siswa yang saya cintai, siswa-siswi SMP Bakti Data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Saputra. Saya akan menyampaikan ceramah singkat tujuan hidup. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu Muhammadan amma ba'du. Ma'asal muslimin, bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, rahimah wa rahimakumullah. Seorang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impiannya yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan sebenarnya. Oleh karena itulah sungguh sangat amat pentingnya untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Jika orang itu mengetahui tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insaniya illa liya'budu." Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah tujuan kita yang sebenarnya, untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah mengatakan tujuan Allah telah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk peserta selanjutnya yaitu Dea dari 8C. Untuk dia dipersilakan. Ayo Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Prasetya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin membacakan kultum tentang hijrahnya Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku, pertama-tama marilah kita ucap syukur alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Pada peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Safar, 11 tahun dari kenabian atau bertepatan dengan hari Rabu, 11 September 622 Masehi. Terdapat skenario pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW
Maka secara diam-diam Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar pergi meninggalkan kota Mekah. Sedikit demi sedikit Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berhijrah ke Yasrib, 20 km utara Mekah. Yasrib kemudian berubah nama menjadi Madinah An-Nabi, yang berarti kota Nabi. Tetapi kata An-Nabi menghilang dan hanya disebut Madinah, yang berarti kota. Penanggalan Islam yang disebut Hijriyah dicetuskan oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 638 atau 17 tahun setelah peristiwa Hijriyah. Kota tempat tinggal Nabi Muhammad SAW disebut Madinah dan wilayah sekitarnya disebut Yasrib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan ke berikutnya, Pak Atan atau Fatma? Untuk peserta selanjutnya ada Kak Zidan. Kak Zidan dari kelas 9A. Silakan untuk Kak Zidan. Zidan. Untuk Kak Zidan dipersilakan. Zidana sudah bergabung? Ayo teman-teman 9A-nya coba mengingatkan Zidan, ayo. Mungkin masih di unmute gitu. Kak Zidan, skip dulu ya, Bu. Oke deh. Siap Fatma. Oke, bisa dilanjut di 9B ya. Selanjutnya Kak Bastian. Dari 9A juga nih. Oh, 9A juga. Oh, 9A 2. Oke, keren. Coba Bastian. On cam dan nyalakan mic-nya. Ayo Kak Sebastian atau Kak Zidan yang sudah siap, bisa dimulai. Nih malah kelas 9-nya loh. Malu sama adik-adik kelasnya nih. Tidak ada, Bu. Dua-duanya tidak ada. Enggak masuk. Ya udah, bisa di-skip kembali oleh Fatma. Kelas 9B gimana Fatma? B tidak mengirimkan juga. Tidak. Oke. Ya udah. Berarti kita bisa lanjut ke acara berikut ya. Oke. Terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti lomba kulim dan lomba lagu religi. Oke, selanjutnya ada game teka-teki nih. Siapa yang on mic duluan atau angkat tangan duluan bisa jawab dengan benar, dia pemenangnya. Kepada panitia bantu untuk mengetahui siapa aja yang on mic duluan dan angkat tangan duluan.
Ya, kemudian sekretarisnya mencatat yang jawaban benar ya, yang nanti benar. Kami dari OSIS akan ada sesuatu buat kalian. Jadi tenang aja, yang ikut lomba, yang ikut teka-teki, pasti ada sesuatu reward dari OSIS ya. Dari pihak sekolah juga. Oke? Diperhatikan baik-baik. Aku mulai ya, dengerin baik-baik. Apakah sesuatu yang halal dimakan tapi haram diperjualbelikan? Ayo yang bisa jawab. Ulang-ulang nggak kedengeran? Ulang tadi. Ulang tadi. Itu apakah sesuatu yang halal dimakan tapi haram diperjualbelikan? Arif. Coba si Arif. Kak bisa ulang nggak, Kak? Oke, aku ulang sekali lagi ya. Apakah sesuatu yang halal dimakan tapi haram diperjualbelikan? Ayo, ada yang bisa. Ayo. Dimakan halal, diperjualbelikan haram. Daging kurban. Itu tadi siapa yang jawab daging kurban? Tadi siapa tuh jawab? On cam sebut nama. On cam sebut nama. Nindita Tiasa Putri. Dari kelas 7A. Oh, Nindita. Oke. Bisa lanjut, Kak. Fatma, ada lagi? Oke, pertanyaan teka-teki kedua itu, bagaimana jika ada seseorang mukallaf yang meninggalkan salah satu sholat fardu, tapi dia tidak diwajibkan mengkodok kewajiban yang ditinggalkan itu. Sholat apakah itu? Nih, aku ulangin lagi. Dia meninggalkan sholat Jumat. Pelan-pelan, Patan. Pelan-pelan. Bagaimana jika ada seseorang mukallaf yang meninggalkan satu sholat fardu, tapi dia tidak diwajibkan mengkodok kewajiban yang ditinggalkan itu. Sholat apakah itu? Dia meninggalkan sholat Jumat. Jika sholat Jumat ditinggalkan tidak perlu dikodok. Sebut nama kelas dulu. Wiragiane kelas 7A. Siapa tadi? Ulang, bisa diulang. Tadi Wiragiane kelas 7A. Oh, Maira. Oke. Ada lagi Fatma? Ada, Bu. Asik. Lanjut. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Bapaknya adalah sahabat Nabi, kakeknya juga sahabat Nabi, dan ayah dari juga sahabat Nabi. Siapakah dia? Ali. Pertanyaannya. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, bapaknya adalah sahabat Nabi, kakeknya juga sahabat Nabi, dan ayah dari kakeknya juga sahabat Nabi. Siapakah beliau? Ali bin Abi Thalib. Saya Adlan. Ayo, siapa? Ali bin Abi Thalib. Saya, Kak. Ya, on cam sebut nama. Dari Sayyidina Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Siapa nih? Benar. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya ya?
Khairat Amelia dari kelas 8. Oh, Kaila dari kelas 8? A. 8 berapa? A. Oke. Ini masih yang AA semua loh ini. Mana B, C-nya ini ayo. Jangan kalah saing sama kelas AA melulu nih. 7A, 8A. No, yang B mana? Yang C mana? Kelas 9 mana kelas 9? Ada lagi, Fatma? Fatan? Habis. Udah Bu, cuma Berarti bisa lanjut ke acara berikut. Yes. Ibu Swastika. untuk terima kasih. Jadi peserta acara selanjutnya yaitu lomba kulim. Lomba kulim. Udah. Ngeprank berarti Fatan. Swastika. Habis sudah. Iya, Oke, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan teka-teki dari kita. Sebanget kan tadi, apalagi ada hadiahnya tadi. Selanjutnya adalah pengumuman lomba pada Selanjutnya adalah pengumuman lomba nih. Pada penasaran gak nih? Pengumuman lomba, ayo dong, semangat dong. Udah, ada semangat kan pengumuman lomba nih. Sebentar saya mau. Tema Bu Swastika. Iya, kenapa Pak Mansur? Bentar, untuk 9A dan 9B yang tidak mengirimkan kandidatnya dalam acara ini, baik lomba religi maupun kulim, ya, saya tugaskan untuk mereka membuat pidato tentang atau ceramah tentang tahun baru, peringatan tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi saya kasih tugas mereka. Tolong diingatkan ya. 2 kelas ya Pak? 2 kelas ya Pak? Ya, 9A dan 9B yang tidak mengikuti atau tidak mengirimkan. Jadi semuanya harus membuat Bu ya. Ya. Untuk mengingatkan kelasnya. Dengarkan ya. Thank you. Lanjut. Tapi lomba religi tadi ada Fatih kok Pak perwakilan. Berarti Fatih tidak, berarti yang lainnya wajib ya mengirimkan. Ya Bu, ya Bu. Ya itu karena nggak ada perwakilan sama sekali, apalagi 9B nih dari awal nggak ada partisipasinya ya. Untuk saya berharap untuk kegiatan selanjutnya 9B bisa lebih berpartisipasi lagi ya. Ya Bu, lanjut Bu, lanjut. Nanti saya akan ingatkan mereka melalui walasnya juga ya Bu. Thank you Bu. Iya. Saya minta waktu sebentar untuk pengumumannya karena saya akan berdiskusi sebentar dengan Bu Ita untuk pemenang-pemenangnya. Tapi kami sudah dapat calon-calonnya. Selamat menunggu sebentar saja ya, saya akan berdiskusi lagi. Sambil saya berdiskusi, Bagas dari OSIS, mohon maaf bisa tayangkan kembali video yang tadi sambil saya berdiskusi menunggu diskusi dengan Bu Lisa. Videonya saya oper ke Kak Fatih, Bu. Oke, Kak Fatih dari OSIS bisa menayangkan kembali video yang tadi sambil saya berdiskusi dengan Bu Ita sebentar. Bisa Fatih? Bu, sebentar, saya juga sembari buka laptop. Ya. Semoga bisa ya ditayangkan kembali film yang tadi
Semoga bisa lancar. Sambil saya tetap berdiskusi. Oke, sambil nunggu Kak Pati membuka laptop dan Bu Tika berdiskusi untuk mengumumkan lomba, kalian yang belum tadi sempat ngerangkum bisa dipersiapkan lagi nih. Terus dirangkum ulang lagi biar lebih jelas, lebih baik lagi. Kak, maaf tadi nggak ada videonya. Kubur. Sudah bisa, Fatih? Ditayangkan? Tes. Masuk gabung. Fatih, sudah bisa ditayangkan, Fatih? Fatih. Fatih, sudah bisa ditayangkan? Atau mau langsung pengumuman lomba? Kebetulan saya sudah dapat ini juara 1, 2, 3-nya untuk religi juga, lagu religi juga untuk kulinnya. Tapi kalau sudah bisa ditayangkan, nggak apa-apa ditayangkan dulu. Sebentar buat pengulangan, karena ada tugas ya kalian, resume.
masih nggak ada suara ya. Dibuka mic-nya. Udah belum Fatih tuh? Fatih dibuka mic-nya deh. Ada belum? Oleh pasukan yang menggunakan gajah. Tahun baru Islam diperingati oleh umat muslim pada tanggal 1 Muharram. Islam sendiri diartikan diharamkan, yang artinya tidak boleh berperang atau Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di acara yang dirahmati Allah ini, kita akan mengadakan acara tahun baru Islam. Sebelum ke acara, tonton dulu video ini ya. Sejarah 1 Muharram ditandai dengan peristiwa besar, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perhitungan tahun baru Islam dimulai pada masa Umar bin Khattab, tepatnya 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengenal yang namanya tahun, masyarakat Arab menamai tahun dengan peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu, semisal tahun gajah, di mana Mekah diserang oleh pasukan yang menggunakan gajah. Tahun baru Islam diperingati oleh umat muslim pada tanggal 1 Muharram. Bulan Muharram sendiri diartikan sebagai bulan yang diharamkan, yang artinya tidak boleh berperang atau menodai bulan tersebut. Di bulan Muharram ini terjadi banyak peristiwa penting, diantaranya Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya. Selamat dari banjir besar yang memusnahkan. Lalu terjadi juga peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang selamat dari siksa Raja Namrud yang berupa dibakar hidup-hidup. Di bulan ini juga terjadi peristiwa disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit yang menjijikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ada suaranya, bisa lebih jelas lagi. Buat yang tugas resume tayangan videonya ya. Ke acara berikutnya, Fatma Fatan, coba diulang kembali. Awas deh. Acara berikutnya yaitu pengumuman lomba, juara lomba. Oke. Silakan Bu Tika. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman lomba religi. Yang pertama dulu ya. Kebetulan sudah dari hasil diskusi kami bertiga, sudah ada nama-nama yang muncul sebagai pemenangnya. Dan sang pemenang akan dapat reward juga dari kami, juga berserta sertifikat ya dari OSIS. Nanti dikirimkan dari yang membuat sertifikat, Kak Lilang ya, dengan desainnya yang bagus. Kemudian juga ada hadiahnya dari OSIS angkatan tahun ajaran 2021-2022 ini untuk para sang juara. Untuk pemenang lomba lagu religi dimenangkan yang ketiga adalah Alma Almira dari 7A. Tepuk tangannya. Ya, kemudian juara keduanya. Untuk OSIS mohon dicatat ya notulennya. Juara kedua, untuk yang juara ketiga Alma Almira dari 7A. Selamat ya Alma. Kemudian juara kedua Dania dari 8B. Keren. Kemudian juara pertamanya adalah dari kelas 8C atas nama Alfian Nisa. Congratulations. Ya, notulen jangan lupa dibuatkan sertifikatnya, juga nanti kami siapkan hadiahnya. Kemudian lanjut kepada lomba kulim ya.
Kemudian lomba kulim itu juara ketiga dimenangkan oleh kelas 7A, yaitu atas nama Ega. Ya. Kemudian mana tepuk tangannya buat Ega? Selamat. Ega dapat hadiah Ega. Jangan lupa ini dicatat kembali namanya dengan lengkap ya, kakak OSIS yang buat sertifikat Kalilang untuk sertifikatnya biar namanya biar lengkap semua. Kemudian yang kedua dari 8A atas nama Quinta ya, atas nama Quinta. Keren. Juara pertama the one and only. Namanya bagus banget ini, ya Allah. Sebagus uraiannya tadi ya, bikin kita tergetar bahwa biar keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat, dan ibadah utama adalah sholat, yaitu atas nama Ananda Reviva Maiza Khalisa dari kelas 7B. Congratulations. Alhamdulillah kita sudah dapatkan pemenang-pemenang lomba religi dan kulim yang juga merupakan aset kita bersama ya Bu Ita ya. Keberaniannya luar biasa, maknanya juga bagus gitu ya yang dinyanyikan kalian. Semoga menjadi ibadah tadi. Kalau kita merayakan perayaan Muharram di bulan mulia ini, kata Pak Mansur, itu adalah salah satu bentuk ibadah kita juga. Ya, semoga ini menjadi amalan ibadah yang terbaik buat kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bisa dilanjutkan Pak Tan, Fatma acaranya? Iya Bu. Kepada Bu Tika lagi kami persilakan untuk penutupan acara terakhir. Oke. Setelah itu baru doa penutupnya ya oleh Adista ya? Iya Bu. Oke. Bu Tika maaf, baca WA saya dulu ya. Oh oke, sebentar dulu. Baik Bu. Alhamdulillah wa syukurillah, saya uraikan puji syukur kami SMP Bakti Data telah melaksanakan kegiatan ini, kegiatan peringatan dan perayaan 1 Muharram Tahun Baru Islam 1443 Hijriah hari ini. Alhamdulillah dilancarkan dan dimudahkan semuanya, dan teriring terima kasih kami kepada Ibu Yayasan, Ibu Kuntar Retno Rukmini Jumeri yang sudah bersedia hadir dan menyempatkan diri mengikuti kegiatan kami. Kami merasa tersanjung Bu, kami merasa terharu atas perhatiannya, juga kepada kepala sekolah yang memberikan waktunya hari ini full untuk terus mengikuti acara hingga akhir, yaitu kepada Ibu Puji Yulianti. Kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ketua Panitia. Alhamdulillah bisa berjalan lancar ya Pak Mansur, walaupun kita diskusinya dari jarak jauh secara virtual. Juga kepada Bu Ita terutama yang menemani saya bermalam-malam terus berdiskusi, terus Google Meet ya, berkali-kali kami ada gladi resik segala macam. Luar biasa supportnya kepada OSIS-OSIS juga atas hasil kerja kerasnya. Kemudian kepada anak-anakku, rekan-rekan guru yang mau join, yang mau nyemangatin tadi, luar biasa Bu Miss Ika, Bu Riri, terus Pak Wari, Pak Gusnul terutama ya, terima kasih atas kesediaannya mau membantu kami memberikan wadah dalam Microsoft Teams ini untuk terlaksananya kegiatan ini dengan lancar. Juga kepada anak-anak kami yang tercinta, terus partisipasinya kepada peserta lomba juga sang juara, kami haturkan terima kasih. Lancarnya kami itu karena ada kalian. Jadi saya ingin kegiatan selanjutnya kita akan ada Agustusan virtual, jauh akan lebih seru dari ini, lebih ramai dari ini harusnya ya. Jadi insya Allah akan terlaksana di tanggal 18. Kami tunggu kalian untuk join kembali. Untuk kata penutupnya adalah di bulan Hijriah ini adalah sikap yang baik, berasal dari hati yang baik.
bersihkan diri, bersihkan hati. Mari kita menyiapkan diri untuk hijrah melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Seperti kata Ibu Yayasan tadi, bahwa kita bisa berguna, bermanfaat, bisa mengatasi segala kendala dan berbagai macam kesulitan baik dalam proses belajar juga dalam kehidupan, asal kita mampu menjaga kesehatan kita. Juga dari kepala sekolah tadi menyemangati luar biasa, kita harus penuh semangat dalam masa pandemik seperti ini. Terus kalau dari Pak Mansur adalah apa yang kita lakukan adalah bentuk ibadah. Jadi kita melakukan hal-hal baik. Sekian dari saya. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti kegiatan perayaan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Acara selanjutnya akan ditutup oleh doa penutup yang nanti akan dipresenting oleh Fatma kembali. Terima kasih, sekian dari saya sebagai pembina OSIS di SMP Bakti Idata tahun ajaran 2021-2022. Dipersilakan Fatma untuk melanjutkan doa penutupnya. Terima kasih Bu Tika sudah menutup acara ini. Karena kita sudah selesai, kita tutup aja dengan Kak Adista. Pembacaan doa penutup. Kepada Kak Adista, dipersilakan. Adista, bisa dilanjut langsung? Adista sinyalnya offline kayaknya nih. Terus Coba di WA dulu dah. bisa Aktif Adista, silakan. Halo. Iya. Udah ada suaranya belum? Oke, Adista sudah ada suaranya. Udah. Asik. Udah, alhamdulillah. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah dilaksanakan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki, guna mengurangi kehidupan yang sesat ini. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara Tahun Baru Islam 1443 Hijriah guna menambah wawasan keislaman kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu. Ya Rabb, ridhoi dan berkahilah acara kami ini. Ya Allah ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keimanan-Mu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu, dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepadamu lah tempat kami bergantung. Rabbana zalamna anfusana wa ilna taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fatma di kelas. Terima kasih doa penutup ini. Alhamdulillah rangkaian acara pada kesempatan ini telah selesai. Maka dari itu, marilah kita acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Gampang makan deh, bubur kayak baunya.
Bu apaan? Pak Mansur, Bu Tita, Bu Ita, dan juga anak OSIS. Ibu izin live dulu ya. Izin live. Ya, sama. Terima kasih Bu. 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 Saya juga izin live ya. Terima kasih Osis. Terima kasih semuanya. Selamat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Bu. Ada yang namanya Abika di sini.